merupakan dasar negara dan sumber hukum yang ada di Indonesia. Proses lahirnya Pancasila tidak akan mudah terlupakan oleh bangsa Indonesia. Selain menjadi sumber hukum dan dasar negara, Pancasila juga menjadi norma etik, di mana nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman tentang bagaimana manusia harus berkehidupan dan bernegara. Norma etik ini juga terdapat di dalam TAP MPR tentang etika berkehidupan dan bernegara. Pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perilaku adil, baik dalam bidang politik, agama, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Keadilan berasal dari kata adil. Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak memihak, tidak semena-mena, dan tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya bersifat relatif, karena adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Pada sila kelima ini menekankan pada 3 macam keadilan menurut Aristoteles. Keadilannya yang pertama ada keadilan komunikatif, yang kedua ada keadilan distributif, dan yang ketiga ada keadilan kumulatif. Yang pertama yaitu keadilan komunikatif, di mana keadilan ini adalah perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Misalnya, pemberian sanksi kepada yang bersalah tanpa melihat apa jabatannya dan apa jasa-jasanya. Lalu yang kedua yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif ini adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Dan yang terakhir ada keadilan kumulatif, di mana keadilan kumulatif ini bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan kesejahteraan umum. Materi yang kedua yaitu mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki pengaruh besar terhadap segala bentuk kebijakan dan peraturan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga mempengaruhi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri hadir karena adanya arus globalisasi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini memberikan dampak positif dan negatif tersendiri bagi Indonesia. Oleh karena itu, selain sebagai dasar negara, Pancasila juga berperan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia, agar nantinya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, apa saja sih peran penting Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi? Yang pertama, sebagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan. Proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Misalnya, proses pengalian bahan tambang, proses pengolahan sumber daya alam yang seringkali menimbulkan limbah yang berdampak pada kelestarian lingkungan. Nah, disinilah peran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengontrol dan meminimalisir adanya kerusakan lingkungan yang terjadi akibat proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengatasi permasalahan degradasi moral dan kebudayaan. Media sosial merupakan suatu bentuk dari perkembangan teknologi, namun dalam penggunaannya seringkali disalahgunakan. Seperti contoh untuk melakukan tindak kriminal penipuan dan bullying. Selain itu, adanya teknologi yang semakin maju
akan mempermudah pekerjaan seseorang, sehingga budaya gotong royong yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia mulai lentur. Nah, untuk mencegah hal yang demikian ini terjadi, maka disusunlah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepatutnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan tujuan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali hanya menguntungkan sebagian kelompok saja. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tetap berorientasi pada kesejahteraan rakyat, maka dalam prosesnya harus benar-benar selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan sila kelima Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Diikutsertakannya nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu memiliki tujuan, yaitu yang pertama, mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua, ilmu, pengetahuan, dan teknologi pada hakikatnya tidak bebas nilai, namun terikat pada nilai Pancasila. Dalam implementasi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat harus menjaga keseimbangan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus jauh mungkin memenuhi kriteria ketepatgunaan dari berbagai segi, yaitu antara lain yang pertama, ada segi teknis dapat dilaksanakan, yang kedua segi sosial acceptable, dan yang ketiga segi ekonomi dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir ada segi ekologi tidak menurunkan kualitas hidup.